lagu Pejuang Subuh itu, ya mungkin saya boleh menyampaikan terima kasih Kang ya. Terima kasih ke Kang Yuki. Kang Yuki juga pada saat itu terinspirasi pada saat menyanyikan lagu Atakit. Dan saya udah tawarkan Pejuang Subuh, ternyata beliau sangat antusias. Dan itu ada Kang Yuki di sana. Dan pada saat pembuatan klip juga dibuat satu momen ya. Saya terima kasih kepada DKM-nya Al-Falah ya, kemudian DKM Masjid Agungnya Garut, kemudian teman-teman Briges ya datang pada saat itu mendukung pembuatan klip. Ya alhamdulillah Loch-Ness berusaha untuk lebih baik ya dalam sisi ibadahnya juga, karyanya juga nanti ke depannya itu mungkin. Oh gitu ya. Subuh itu sebenarnya jumlah rakaatnya cuma 2. Ya. Tapi banyak apa ya keutamaan di dalamnya, berkah dan segala macamnya. Dan yang jelas seperti Kang Andre tadi bilang bahwa sholat subuh ini memang 2 tapi beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Wah, ya. itu. Selain kita menghibur, tapi juga kita mengajak dan mengajaknya kebaikan tentunya ya. Gitu. Mungkin itu aja. Musiknya tetap ngerok gitu. Kenapa, Ali? Ya itu Kang, apapun jenis musiknya atau genrenya, gitu. Yang penting kan isinya Kang. Oh, isinya. Tapi emang ini sengaja dibikin ngebeat supaya apa ya, pengaruh dengan apa bangun paginya itu, jadi semangat memberikan semangat dari pagi. Ame cenghar cekang Indra mah bieu cenghar. Semua 5 waktu juga kita harus berjuang. Dari mulai maghrib, isya, subuh apalagi ya, lohor dan asar, karena si rojim itu iblis itu kan ada alasannya tuh. Iya we-nya. Si rojim tuh upayanya duhur, nanti lagi asar bentar lagi, maghrib kadang ke tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Legend, dan kali ini di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, yang penuh keistimewaan dan kemuliaan. Di dalamnya terdapat amalan-amalan yang dilipat gandakan. Dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dahsyatnya. Jadi jangan sampai kita nggak berpuasa tanpa alasan ya. Dan kami sekarang kedatangan pemain band yang soleh-soleh ya. Waduh, ini lihat nih, keren-keren sekali nih. Loch-Ness Band. Tampil berbeda nih. Keren-keren. Nah, ini dari Alkomara ya. Nah, Kang, tuh bagus. Ini kenapa ada ide berpakaian begini? Apa ada hubungan dengan lagu-lagu Loch-Ness? Ya itu sekaligus Kang, berhubungan dengan lagu Loch-Ness. Kebetulan suasana sekarang kan suasana Ramadan untuk memperbaiki ibadah kita juga. Ya alhamdulillah Loch-Ness berusaha untuk lebih baik ya dalam sisi ibadahnya juga, karyanya juga nanti ke depannya itu mungkin. Oh gitu ya. Nah ini bocoran-bocorannya Kang Andre, apa nih lagu yang akan dilaunchingkan hari ini gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan ini emang tepat sekali ya, Loch-Ness merilis ini single yang ke-7 berjudul lagu Pejuang Subuh. Religi Pejuang Subuh ya. Ciptaan tuh bagus Luki nih, yang pakai kacamatanya keren. Keren ya. Ini Pejuang Subuh ini ya emang menceritakan emang kita harus berjuang melawan subuh, karena subuh walaupun 2 rakaat tapi emang kebanyakannya kita ngantuk ya Kang. Ngantuk ya. Kalah ngantuk. Alek awak badagenya. Wah. Komo. Pejuang subuh itu makanya kita harus berjuang untuk bangun. As-salatu khairum minan naum ya. Wah, itu. Ini sebelah kanan saya nih warna putih, keren. Ini bade ngahotiban di mana? Wah. Punten Pak Ustad. Harus pejuang subuh menurut Pak Ustadz ini, kenapa harus pejuang? Kenapa nggak pejuang zuhur? Kenapa nggak pejuang asar gitu? Assalamualaikum. Ini subuh itu sebenarnya jumlah rakaatnya cuma 2. Ya. Tapi banyak apa ya keutamaan di dalamnya, berkah dan segala macamnya. Dan yang jelas seperti Kang Andre tadi bilang bahwa sholat subuh ini memang 2 tapi beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Wah, ya. itu. Makanya untuk mendirikan sholat subuh itu, apalagi
pergi ke masjid itu butuh perjuangan. Makanya ya Pak Tubagus tulisnya pejuang subuh karena untuk mendirikan sholat subuh apalagi di sholat itu butuh perjuangan. Mungkin seperti itu. Ini di belakang layar kita, di belakang ini waktu pembuatan klip dari pejuang subuh behind the skin-nya ya. Nah, sebelum ke Kang Tubagus saya tanya dulu ke Kang Handi. Gimana menurut Kang Handi nih? Kenapa harus pejuang subuh nih? Itu berat. Berat, ya? berat. Jadi jangankan untuk yang normal, yang nggak normal lebih berat lagi gitu kan. Itu subuh tuh waduh sangat berat aja berat sekali. Lah pokoknya ya. Nah, tapi memang berkahnya banyak Kang, banyak. Apalagi yang 2 rakaat sebelum itu. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, khairu dunya wa ma fiha ya. Keren. Lebih baik dari seisi dunia. Betul. Nah, ini buat muazin yang baju kuning muazin nih. Ya memang Kang Mulyana ini sehari-harinya kalau sholat subuh itu atau sholat yang lain-lainnya muazin di, kenapa? Karena dekat ya mungkin ya dengan masjid atau gimana? Kan? Seperti singkatannya DKM ya. Ya DKM. Deket ke masjid. Deket ke masjidnya. Wayahnya. Ya menurut pendapat Pak DKM, ini kan kita ada lagu pejuang subuh nih. Bagaimana kiat-kiat dakwah untuk pejuang subuh menurut Pak DKM gimana? Ya, awal dulu juga saya sempat ya sebelum, maksudnya ya kan iman seorang itu bisa turun bisa naik ya. Ketika lagi turun kadang-kadang sholat tuh dinantikan, apalagi sholat subuh Kang. Ya. Berat banget itu teh. Padahal sebelahan gitu ya. Padahal sebelahan gitu. Tapi ya setelah ada mungkin pencerahan atau enggak, saya pernah sekali waktu itu ya serasa ada yang ngebangunin gitu pas jam segitu teh gitu. Ya, akhirnya ya berusaha lagi untuk ke depannya lebih giat lagi ya tepat waktu lah gitu. Bagus. Apalagi kalau bagusnya sebelum azan tuh udah. Tuh. Jadi harus tepat waktu ya sholat azan subuh. Saya yakin karena beliau ini tukang azan udah pasti duluan. Ya, mana tukang azan di pengker. Oke, Kang, itu bagus sekarang. Mangga dilanjut untuk sebetulnya pejuang subuh itu memang semua yang beragama muslim tentunya ya memulai hidupnya itu dari mulai bangun subuh. Yang saya rasakan saya pribadi ini ya. Kalau kata orang tua dulu mah kalau bangun siang gua dipacokanku rezekinya pacok ayam. Nah, ini memang yang melekat ya, walaupun bahasa orang tua sebagai nasihat saya anggap, tapi ini betul-betul bahwa agama Islam atau mengajarkan kita untuk selalu berusaha mendisiplinkan diri sebetulnya Kang, itu melatih kita disiplin dari mulai bangun sampai tidur. Nah, itu nilai kualitas hidupnya akan baik ya. Memang itu ujiannya sangat berat sekali ya, apalagi di subuh itu Kang. Nah, nanti di klip juga akan dituangkan bahwa ada sesuatu yang perjalanan dari seseorang yang darinya hal yang negatif, tetapi karena itu terlalu image negatif pada saat dia mau melakukan hal yang positif di pagi hari, disangkanya habis mabok Kang. Padahal dia mau sholat subuh. Nah, ini memang ini ada satu cerita yang nanti dituangkan dalam klipnya nanti Kang. Oke, pembuatan klip dari pejuang subuh behind the skin-nya ya. Oke, kita saksikan. Silakan. Kunci pintu kejayaan, makin banyak jumlah kita, semakin besar hidayah. 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina ya'muru masjidina Allah syahidina anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finna lahum khalidun inna ma ya'muru masjidina Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Satu tanda yang dibuang oleh Allah kekufuran dan kemusyrikan kita adalah Allah berikan taufik untuk bisa memakmurkan masjid ya. Jadi tandanya begitu, orang musyrik tidak mungkin atau tidak pantas masuk ke masjid, tidak bisa memakmurkan masjid Allah dan tidak pantas kata Allah Subhanahu wa taala.
Oke pemirsa, Lohness membuat karya pejuang subuh ini bukan untuk mengajarkan supaya sholat subuh, tetapi untuk diri kita sendiri dan memacu kita untuk bisa menjadikan semangat. Karena Lohness sendiri begitu, aduh ini haram nih, masjid subuh. Ada tanggung jawab kita itu sudah mendakwahkan yang penyampaian kita lewat lagu bahwa ini harus ini pejuang subuh. Masa kita nggak berangkat ke masjid? Mungkin begitu ya, Kang Tubagus. Betul Kang. Jadi memang ini Penyemangat. ya penyemangat lah ya. Sebetulnya di lagu pejuang subuh itu ya mungkin saya boleh menyampaikan terima kasih Kang ya. Terima kasih ke Kang Yuki. Kang Yuki juga pada saat itu terinspirasi pada saat menyanyikan lagu Atakid. Dan saya udah tawarkan pejuang subuh, ternyata beliau sangat antusias. Dan itu ada Kang Yuki di sana. Dan pada saat pembuatan klip juga dibuat satu momen ya. Saya terima kasih kepada DKM-nya Al-Falah ya, kemudian DKM Masjid Agungnya Garut, kemudian teman-teman Briges ya datang pada saat itu mendukung pembuatan klip. Nah ini perjalanannya sebetulnya walaupun kita dalam lagu itu hanya dituangkan dalam satu lirik, tapi kita lakukan dengan satu gambaran bahwa dari posisi manapun kita bersama-sama menuju masjid ya Kang ya. Mau yang brong gitu ya, mau yang pengurus DKM-nya atau mau dari golongan manapun, pada saat di subuh itu diusahakan memang kita berjamaah di masjid. Walaupun memang saya sendiri berat sekali, memang itu masing-masing punya problem lah maksudnya. Itu aja Kang ya. Betul sekali. Gimana sih? Sebetulnya kalau buat saya pribadi, emang intinya subuh itu emang harus berjuang, tapi semua 5 waktu juga kita harus berjuang. Dari mulai maghrib, isya, subuh apalagi ya, lohor dan asar, karena si irojim itu iblis itu kan ada alasannya tuh. Si rojim tuh upayanya duhur, nanti lagi asar, bentar lagi maghrib, kadang ke tanggung. Nah tapi nanti Andre harus bisa bikin lagi pejuang zuhur, bisa ya? Enggak. Lebih soalnya kalau subuh itu ekstra ya. Betul. Makanya dengan artinya ketika kita mau tidur, ya Allah ya Karim, kita semoga dalam tidur kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita minta dibangunkan, minta diberi kekuatan untuk saya bisa beribadah kepadamu. Insya Allah pasti itu pas kita bangun juga, karena ada kekuatan dari Al-Haq Azza wa Jalla tuh, kita akan ada yang menggerakkan gitu. Jadi mau tidur berdoa kepada Allah, karena yang menggerakkan semua kan dari Allah. Jadi harus berdoa gitu. Yang kerasa sama saya, inamal biniat, gimana niat kita. Kuat waktu saya memaksa akhirnya biasa. Masya Allah, dipaksakan gitu. Lohness biasa nyarios gitu. Iya, dipaksakan, memaksa biasa kan. Masya Allah. Gitu keren, Kang Ali, keren. Iya, jadi pejuang subuh itu sangat bagus sekali, dan di subuh itu ada yang paling super power dalam doa ketika perpindahan antara malam dan siang itu loh. Kata Kang Rey itu ijabahnya doa kita. Pergantiannya malam berganti pagi itu. Itulah ijabah dari Allah, insyaallah. Oke, mungkin pemirsa penasaran nih bagaimana klip ya. Kayaknya ini klip kali ini banyak mengundang banyak orang ya, diantaranya motoris Briges, DKM masjid. Oke, kita saksikan saja pejuang subuh dari Lohness. Ambil air wudu, pergi berjamaah.
العقل المسوس والقلب المهزوم. Ayo kawan, belajar dirikan, ajaklah sebanyaknya, beramal bersama. Kau akan bahagia, kunci pintu kejayaan. Makin banyak jumlah kita, semakin besar hidayah. Rapatkan barisan, tundukkan hatimu, luruskan hatimu, tundukkan tawadu. Jangan mau sedang genting di telinga. Jangan mau iblis memberat di mata. Jangan mau rusak masa depan. Nah, itulah pemirsa lagu religi dari Lochnes. Dan mudah-mudahan pemirsa masih berpuasa dan mudah-mudahan puasanya kuat dan menambah menjadi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini tadi lagu religi ya. Biasanya ya religi ini identik dengan lagu-lagu slow. Nah, saya akan tanya kepada personil Lochnes yang jarang sekali berbicara tapi pukulannya mantap ya. Nah, itu kepada Kang Handi. Kang Handi, kenapa ya Kang Handi di dalam religi Lochnes ini musiknya tetap ngerok gitu? Kenapa, Handi? Ya itu Kang, apapun jenis musiknya atau genrenya, Ya. gitu, yang penting kan isinya Kang. Oh, isinya. Tapi emang ini sengaja dibikin ngebeat supaya apa ya, pengaruh dengan apa bangun paginya itu, jadi semangat memberikan jadinya. semangat dari pagi. Ame gitu. cenghar, Kang Indra mah bieu cenghar. Jadi Hudang gitu ya. gitu Kang, lebih semangat. Gitu. Kalau nggak salah dulu Kang Ali yang mau namain hudang balik di Jebanjur gitu kan. Oke, menurut Kang Rudi bagaimana Kang Rudi? Sebentar nih, mic-nya di sini aja. Ya, ya seperti yang Kang Ali bilang tadi, namanya tadi ya, kebanyakan kita berpikirnya bahwa religi itu mesti begini, Keras ya, mesti keras. Enggak mesti begini. Kalau di mata saya bahwa yang penting isinya. Justru, nah di sini Ada yang lebih keras lagi ada ya? ada rekan kita yang metal Malaysia ada lebih keras, tapi isinya adalah soal ketuhanan. Allah. Makanya, nah ya mungkin ini sedikitnya mudah-mudahan bisa menjawab bahwa ada orang yang saya tidak menyalahkan orang yang bilang musik itu haram. Cuman kalau buat saya pribadi adalah bagaimana kita memakainya. Betul. Kami menunjukkan bahwa kita bermain musik tapi isinya adalah untuk kebaikan, apalagi mengajak kita berdakwah dalam kebaikan. untuk Mengingat beribadah, Allah, ya. untuk menjadi melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kenapa oke. tidak gitu. Toh Betul. Bang Haji Roma juga udah melakukan Oh, terima kasih Pak Haji. Ini gimana nih menurut Kang Tubagus? Gimana? Iya, saya lihat di Lochnes itu di album 1 sampai album 4 itu memang belum ada yang melihat dari sisi ke arah religi ya Kang ya. Di lagu punten Kang Andre ini cinta. Iya, benar dulu. Walaupun memang saya terpengaruh sekarang. Nanti ada lagu Cinta 2 gitu. Iya. Tetap dengan itu apa? Band Utopia ya. Tapi minimal kan harus ada yang ada. ada lagunya yang Tadi yang penyampaian. sampai ke Amput saya setuju. Jadi Ada. kita membuat satu karya religinya ini supaya memberikan satu hal yang manfaat kebaikan. Jadi kita sedikit agak ada ininya tabliknya Kang ya, siarnya. Ya. Siarnya supaya ini buat kebaikan kita sama-sama yang membuat karya di Lochnes sendiri. Betul. Ya itu tidak negatif saja itu Nah, image-nya nanti ada
positifnya gitu ya, itu aja. Nah, ini Pak DKM sekarang gimana? DKM Ini dekat masjid. Nah, dekat masjid dan mengingat dekat dianya. ke masjid. Oke, untuk lagu ini saya justru senang banget ya gitu. Kenapa? Saya melihat Loch Ness itu identik dengan rock, gitu. Tapi Ya. ternyata punya lagu yang isinya ya itu tadi ya religi, dan itu ya saya suka gitu, saya senang gitu. Selain kita menghibur, tapi juga kita mengajak dan mengajaknya kebaikan tentunya ya. Gitu. Mungkin itu aja. Oke, ketika main musik ini tadi disebut haram, main musik, ngong adan, masih terus terlena dengan main musiknya. Itu yang menyebabkan haram main musik. Tetapi kalau main musik mengingat banyak Allah, terus tepoho kanu ngaji, tepoho kanu sholat, terus berdakwah lagi dengan lagu-lagu tadi kan, mengajak. Biasanya Loch Ness itu membawakan, tadi kata Kang itu bagus, cinta. Nah, sekarang kita membawakan sena salawat, sena memanggilnya cintanya kepada Allah. Oke, ini kita ada klip ya dari Loch Ness Band ya. Ada klip Atakid ya, yang bersama Fit dengan siapa? Yuki Pasben. Dan ini mengakhiri perjumpaan kita. Saksikan Atakid dari Loch Ness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.